Ayah tiri Alvaro, Kiano Nugroho, sempat melontarkan pernyataan akan menculik Alvaro jika Arumi, sang ibu kandung, tidak mau rujuk. Arumi juga sering mengaku mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami. Arumi, ibu kandung Alvaro, memberikan pernyataan jika ayah tiri Alvaro, pelaku yang juga menghabisi nyawa anaknya, pernah mengancam akan menculik Alvaro jika Arumi tidak mau rujuk dengannya. Arumi mengaku mendapatkan kabar anaknya diculik pada bulan Maret, namun baru bisa kembali ke Indonesia pada bulan April. Ketika tiba di tanah air, ia berusaha mencari keberadaan sang anak, ditemani oleh mantan suaminya yang merupakan pelaku pembunuhan. Bulan April sini itu cari sih, start nyari, dan itu nyari sama pelaku ya. Dia selalu ngikut kemanapun, aktivitas kemanapun nyari tuh, ada informasi dimanapun dia ikut. Karena dia orangnya temperamen dan dia tidak bisa menerima anak-anak, jadi saya memutuskan untuk pisah. Nah, emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024, bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Pelaku pembunuhan, Alek Iskandara, yang juga ayah sambung Alvaro, dikenal warga sebagai pribadi yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi. Selama tinggal di perumahan Priuk Damai, Kota Tangerang, Banten, Alek tidak pernah terlihat membawa Alvaro ke rumahnya. Arumi, yang juga ibu kandung Alvaro, memang beberapa kali terlihat datang ke rumah Alek, tetapi tidak setiap hari, dan sering mendengar percekcokan yang diduga akibat cemburu. Pak Alek itu sehari-harinya ya memang dia nggak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar ya. Kita ketemunya tuh kalau dia keluar ketemu, nanti ketemunya lagi ya balik lagi, hanya gitu aja sih setiap hari. Kalau cekcok memang sering ya, tapi itu terjadinya kalau kalau malam aja. Sering itu terjadi cekcok, ribut kalau malam. Kepolisian terus menyelidiki terkait peristiwa pembunuhan ini. Propam Polri juga telah memeriksa sejumlah anggota Polres Metro Jakarta Selatan yang memeriksa pelaku, sebelum akhirnya gantung diri di sel tahanan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait kasus Alvaro Kiano Nugroho, kami telah bergabung dengan Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Sudah ada AKP Citra Ayu Sivilia. Selamat sore, Bu Citra. Selamat sore, Mbak Ninda. Ya, Ibu, bagaimana terkait perkembangan dari kasus ini dan apakah ada temuan baru? Ya, baik, terima kasih Mbak Ninda. Jadi dapat kami sampaikan terkait update penanganan perkara terkait hilangnya dan penculikan terhadap korban atas nama AKN ini. Di mana terakhir kami melakukan pencarian ulang terkait sisa-sisa tulang di sekitaran TKP pembuangan jasad korban. Kemudian kami juga sudah mengambil sampel DNA pembanding, di mana sampel DNA pembanding ini kita ambil dari ibu kandung AKN ini sendiri. Kemudian kami juga masih menunggu hasil pengecekan antemortem dan juga hasil pengecekan tes DNA yang akan dilakukan oleh Puslapor Polri dan juga RS Polri. Baik, Bu Kanit, berarti artinya ada beberapa temuan baru namun tes DNA masih perlu ditunggu hasilnya, begitu ya. Namun perlu saya konfirmasi, Ibu, apakah betul ada ancaman kepada Ibu Kiano sebelum korban, pelaku maksud kami, menculik korban? Baik, terkait informasi terkait adanya ancaman yang telah mungkin disampaikan di publik oleh Ibunda AKN ini sendiri, memang secara resminya belum kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, dikarenakan memang ibunda dari AKN ini atau korban ini sendiri kan memang baru sampai
di tanah air beberapa hari yang lalu, dan memang kami juga sudah mengkonfirmasi terkait kesiapan dari ibu korban, kapan dapat kami mintai keterangan, mungkin dalam waktu dekat ini kan kami mintai keterangan, jadi dari kami mungkin, dibantu juga dari Dokes Polda Metro Jaya. Sejauh ini memang kami selalu melakukan pendampingan, baik itu, secara psikologis maupun kesehatannya. Jadi sekiranya nanti ibunda dari AKN ini sudah siap untuk kami mintai keterangan, keterangan-keterangan yang mungkin, ada pada ibunda AKN ini dapat kita tuangkan secara resmi dalam berita acara. Bu Kanit, ini mungkin yang menjadi pertanyaan banyak orang terkait tersangka yang sudah mengakhiri hidupnya begitu. Lantas bagaimana kelanjutan status dari kasus ini? Baik, memang, seperti yang sudah beredar informasi terkait tersangka yang memilih untuk mengakhiri hidupnya memang itu benar terjadi. Terkait hal tersebut bagaimana proses penindakan atau kelanjutan penyidikan yang kami lakukan, sejauh ini kami masih melakukan pendalaman dan juga proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga itu kan kita masih menunggu ya hasil terkait, pengecekan antemortem dan juga pengecekan DNA terkait dugaan, temuan tulang dugaan korban. Baik, Karena kan memang masih belum dapat dikonfirmasi baik, apakah, tulang yang ditemukan itu adalah milik korban atau bukan. baik. Jadi sejauh ini kami masih akan melakukan, pendalaman dan juga proses penyidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu Citra Yusifilia atas informasi Anda. Selamat melanjutkan tugas kembali dan terima kasih atas informasinya.